231 hidupmu adalah milikku. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Tuan Chen. Tang Yifei adalah ratu dunia bawah tanah di provinsi Jiangnan, oleh karena itu dia masih bisa berdiri tegak dan berhasil memanggil untuk memohon nyawanya. Tipuan dan tipu muslihatnya serta kekuatan dan pengaruhnya semuanya tampak seperti lelucon di hadapan Chen Fan. Tang Yifei tidak berdaya menghadapi kehadiran mematikan Chen Fan. Dia meringis dan memohon untuk hidupnya saat dia memikirkan cara apapun untuk keluar dari bahaya. Tahukah kamu bahwa saat aku masuk ke Green Venus Club, aku sudah tahu rencanamu untuk menyergapku. Chen Fan berdiri diam ketika sekelompok besar orang berlutut di depannya. Dia tampak tenang dan damai. Aku penasaran dengan apa yang membuatmu berani berbuat macam-macam padaku. Namun, aku sangat kecewa. Kamu hanya memiliki beberapa pengguna pasukan internal dan 3 penembak jitu. Dia tampak menahan tatapan memohon Tang Yifei, lalu menggelengkan kepalanya. Betapapun pintar dan liciknya kamu hanyalah manusia biasa. Tanpa mempelajari seni bela diri dan Dao Dharma, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Petik 2. Sambil berkata, Chen Fan perlahan mengangkat tangan. Kehidupan terkuras dari wajah Tang Yifei begitu dia melihat gerakan Chen Fan. Chen Fan telah membunuh pengawalnya dengan pukulan di kepala menggunakan tangan yang sama. Tuan Chen, Anda tidak mendapat keuntungan apapun karena membunuh saya. Hidup tergantung pada seutas benang, pikiran Tang Yifei berpacu. Dia berteriak, saya pengawas keluarga Tang, Putri Tang Yuanqin. Jika Anda membunuh saya, ayah saya dan keluarga Tang pasti akan membalas dendam. Chen Fan kebal terhadap ancaman itu dan tangannya sudah mencapai dadanya. Tentu saja, apa yang kupikirkan? Keluarga Tang pasti sangat tidak berarti di matamu dan kamu bisa menghancurkannya dengan mudah. Tang Yifei dengan cepat mengubah taktik setelah melihat ancamannya gagal. Namun, meskipun kamu bisa menyingkirkan keluarga Tang, kamu tidak akan bisa menyerap semua koneksi dan sumber dayanya yang rumit. Jika kamu melepaskanku, aku akan menyerah atas nama keluarga Tang. Saat itu, kamu akan menyerah, siapkan seluruh provinsi Jiangnan, termasuk aku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tang Yifei mengibaskan bulu matanya saat dia menatap Chen Fan dengan tatapan bermuatan seksual. Dia sangat cantik bahkan tanpa riasan apapun dan memiliki tubuh yang menawan. Dia berada di tahun puncaknya dan menambahkan latar belakang prestisiusnya, tidak ada pria yang akan menolak godaan ualnya. Namun, ketidakpedulian dingin di mata Chen Fan mengecewakan Tang Yifei. Raut wajahnya seperti dewa perang perkasa yang sedang memandangi serangga yang tidak berharga, hanya mereka yang mati rasa karena membunuh orang yang memiliki tatapan dingin dan kurang emosi. Saat itu, tangan Chen Fan sudah terangkat saat dia melingkarkan jari-jarinya di leher kurus dan anggunnya. Dengan sedikit gerakan memutar, dia bisa melepaskan kepala mewah ratu bawah tanah dari bahunya. Tuan Chen. Kemudian, Tang Yifei mengakui bahwa dia benar-benar tidak menentang Chen Fan. Baik itu wajahnya yang cantik atau aset keluarga Tang yang bernilai miliaran yuan, tidak ada yang bisa menghalangi Chen Fan untuk membunuhnya. Kamu bisa membunuhku tapi kamu tidak bisa membunuh kami semua di taman ini. Seseorang akan memanggil polisi dan apa yang akan kamu lakukan? Tang Yifei berteriak sekuat tenaga. Ditambah lagi, apa yang akan kamu katakan pada Fang Qiong tentang kematianku? Xiao Qiong. Chen Fan berhenti sejenak dan kemudian mengamati sekelilingnya dengan kehendak ilahi. Dia menyadari bahwa Fang Qiong sedang menunggu dengan cemas di luar taman. Pintu masuknya diblokir oleh penjaga keluarga Tang dan karena itu dia tidak mau memasuki taman. Chen Fan ragu-ragu. Berbeda dengan dunia budidaya, ada hukum dan ketertiban di bumi. Jika dia membunuh Tang Yifei, apa yang harus dia lakukan dengan sekitar 100 saksi lainnya? Membunuh mereka semua. Tidak ada yang bisa menutupi kejahatan keji seperti itu untuknya. Terakhir kali Chen Fan merenggut banyak nyawa, dia menegakkan keadilan dengan membunuh penjahat. Namun, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bersalah. Chen Fan bertaruh jika dia membunuh orang-orang ini dia harus bersembunyi di luar negeri untuk waktu yang lama. Ucapan Tang Yifei tentang Fang Qiong juga tepat sasaran. Bagaimana dia menjelaskan kematian Tang Yifei kepada Fang Qiong? Dia belum siap mengungkapkan identitas aslinya kepada Fang Qiong. Kamu lihat, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membunuhku. Tetapi jika kamu membiarkan aku pergi,
keluarga Tang akan memberimu hadiah yang besar. Melihat Chen Fan menghentikan gerakannya, Tang Yifei mampu menenangkan diri dan tersenyum memikat. Hehe, gadis bodoh, apa menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Chen Fan tiba-tiba tertawa. Kekuatan dan kemampuanku berada di luar imajinasimu. Aku bisa membunuhmu dengan cara yang paling tidak terpikirkan, dan bahkan petugas forensik pun tidak akan bisa mengetahui penyebab kematianmu. Mereka mungkin juga menganggap kematianmu sebagai serangan jantung biasa. Tidak ada yang akan mencurigaiku. Chen Fan tersenyum dingin lalu menggelengkan kepalanya. Ada banyak kutukan dan kekuatan ilahi yang bisa membunuh orang tanpa terdeteksi. Chen Fan telah membunuh Din Peng menggunakan kutukan pedang penusuk hati ketika dia berada di kota Lin. Setelah itu, polisi tidak dapat menemukan penyebab kematiannya, apalagi mencurigai Chen Fan. Tanpa bukti dan pembuktian, hukum hanya tinggal secarik kertas. Wajah Tang Yifei kembali memucat. Pada saat itu, dia akhirnya ingat bahwa Chen Fan terkenal dengan mantra dharmanya dan dia mampu mengendalikan petir dan membunuh orang tanpa diketahui. Beraninya kamu. Mata Tang Yifei dipenuhi teror dan ketakutan. Dia menyaksikan cahaya warna biru muncul dari ujung jari Chen Fan. Dia menyapukan jarinya ke udara dan memotong dari leher Tang Yifei hingga belahan dadanya. Tang Yifei tidak merasakan sakit apapun, tetapi dia melihat banyak garis hijau muncul di leher dan dadanya. Mereka dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba hijau. Dalam sekejap, garis hijau menutupi seluruh tubuh Tang Yifei selain kepala, tangan, dan kakinya. Garis-garis hijau itu membentuk tato di tubuhnya dan warnanya yang seram membuat gadis itu terlihat seperti hantu yang sedang marah dan menyeramkan. Dan kemudian, secepat muncul di kulitnya, itu menghilang. Apa itu? Tang Yifei tidak bisa lagi menahan rasa takutnya dan dia menangis tergagap. Dia bisa merasakan kekuatan tak kasat mata yang kuat telah menyerang tubuhnya dan menyebar ke seluruh sistem tubuhnya. Itu menembus setiap inci tulangnya dan terkubur jauh di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut yang luar biasa menghampirinya. Hidup di bawah ketakutan akan hal yang tidak diketahui jauh lebih menakutkan daripada kematian. Ini disebut Yiwut Spirit Key. Ini bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan juga menghilangkan nyawa. Chen Fan menjawab dengan ringan. Itu bisa membawamu kembali dari ambang kematian bahkan jika kamu ingin mati. Dan itu juga bisa berubah menjadi jarum yang tak terhitung jumlahnya yang akan menembus darahmu, jantung, paru-paru dan setiap inci ototmu. Pada akhirnya, kamu akan melakukannya, berubah menjadi sayuran saat masih sadar. Di sisa hidupmu, kamu akan merasakan energi itu perlahan membatu tubuhmu, hingga kamu berubah menjadi batang kayu mati. Chen Fan berkata perlahan dan tenang. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat Tang Yifei merinding. Kamu adalah iblis. Tang Yifei mengutuk. Pikirannya akhirnya hancur dan tidak bisa lagi menenangkannya. Situasi ini telah menghancurkan pertahanannya selapis demi selapis hingga ia bukan lagi seorang ratu provinsi Jiangnan yang lantang, melainkan seorang gadis telanjang dan rentan. Hanya mereka yang memiliki keberanian sejati yang akan dengan tenang menghadapi kematian. Tang Yifei bukan salah satu dari mereka. Su. Bahkan saat Tang Yifei meneriaki Chen Fan, banyak garis hijau muncul kembali dan membentuk tonjolan di kulitnya. Seolah-olah garis-garis ini akan keluar dari bawah kulitnya, mengancam untuk membalikkan keadaan gadis itu. Ah! Tang Yifei meratap kesakitan. Dia jatuh ke tanah, berguling-guling. Rasa sakitnya terasa seperti ribuan pisau yang menusuknya terus-menerus, tepian tajam kecil itu akan menembus kulitnya hingga ke daging, organ, dan tulangnya. 100.000 anak panah menembus hati. Teknik seperti itu adalah legenda, dan Tang Yifei mengalami nasib sial untuk mengujinya di kehidupan nyata. Penyiksaan itu perlahan membuatnya gila, dan dia berharap Chen Fan akan membunuhnya saat itu juga. Bahkan kematian adalah pelepasan yang manis dibandingkan dengan siksaan. Keheningan menyelimuti taman. Semua orang berlutut di tanah, gemetar tak terkendali saat mendengarkan lolongan Tang Yifei yang mengerikan. Iblis, dia benar-benar iblis. Banyak orang berteriak dalam hati. Mereka akrab dengan tindakan pembunuhan, dan banyak dari mereka juga merupakan pejuang yang tak kenal takut. Namun, mereka belum pernah melihat penyiksaan brutal yang membuat kematian tampak sebagai pilihan yang lebih baik. Hanya iblis dalam legenda yang bisa melakukan hal itu. Pemandangan mengerikan itu terpatri secara permanen dalam ingatan mereka dan akan menyiksa mereka selama bertahun-tahun yang akan datang.
"Pak," Chen Fan menjentikkan jarinya saat melihat kulit Tang Yifei mulai membatu. Teriakannya berubah menjadi suara serak. Matanya merah, rambut rontok menutupi wajahnya yang berubah warna, membuatnya tampak seperti hantu. Tiba-tiba, Yi Wood Spirit Ki membalikkan fungsinya dan mulai menyembuhkan tubuh gadis itu. Saat pancaran energi kehidupan menyapu sistem tubuh gadis itu, luka yang disebabkan oleh garis hijau telah disembuhkan. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, gadis itu telah kembali ke penampilan semula. Namun, tampilan kelelahan dan rambut tergerai menunjukkan bahwa dia baru saja mengalami sesuatu yang traumatis. "Mulai sekarang, hidupmu adalah milikku." Setelah Tang Yifei berjuang untuk berdiri, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, "Itu hanya hukuman kecil karena tidak mematuhi perintah saya. Saya harap Anda telah mempelajari pelajaran Anda." "Ya Tuan." Tang Yifei mengangguk dan segera menjawab. Dia tidak akan pernah mau mengalami penyiksaan itu lagi. Dia berharap bisa membenturkan kepalanya ke tiang dan bunuh diri. Namun, yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa organ-organnya yang hancur dan dagingnya yang membatu entah bagaimana pulih dengan cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada organ-organ tersebut. Chen Fan hanya membutuhkan sepersekian detik untuk mengubah perannya dari seorang pembunuh menjadi penyelamat. Pertunjukan kekuatan yang luar biasa telah sangat mengguncang Tang Yifei dan merampas keinginannya untuk membalas dendam. Meskipun merasa malu karena Chen Fan mendikte nasibnya, Tang Yifei merasakan sedikit kepuasan. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu ingin didominasi oleh seseorang yang memiliki kekuatan besar. Ketika Fang Qiong dan tamu lainnya akhirnya sampai di taman, Tang Yifei sudah kembali ke penampilan semula. Dia berjalan di samping Chen Fan, melakukan percakapan yang tampaknya bersahabat dengannya. Namun, mereka yang memperhatikan Tang Yifei akan mengetahui bahwa tubuhnya masih sedikit gemetar. Setiap kali dia melihat ke arah Chen Fan, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Kekuatan Chen Fan jauh melebihi imajinasi Tang Yifei. Dia tidak hanya mampu membunuh 10 seniman bela diri dalam waktu kurang dari 1 menit, tetapi juga mampu menentukan nasibnya menggunakan Yi Wood Spirit Ki. Apa yang dia lakukan adalah hal yang melegenda. Dia bisa membunuh atau menyelamatkannya dalam sekejap. Betapapun kuat dan berpengaruhnya dia tidak bisa melakukan apapun jika dia memutuskan untuk mengubahnya menjadi sayuran. "Kak Yifei, apa yang kamu lakukan tadi?" Fang Qiong bertanya. "Oh, tidak apa-apa. Saya dan Tuan Chen sempat mengalami sedikit masalah, tapi sekarang semuanya baik-baik saja." Tang Yifei menyibakkan sehelai rambut lepas dari dahinya dan berhasil tersenyum. Merasakan keraguan Tang Yifei, Fang Qiong memutuskan untuk berhenti di situ. Dia kemudian melihat ke arah Chen Fan dan disambut oleh senyum hangat dan santai Chen Fan. Melihat Chen Fan tidak terluka, Fang Qiong merasa kelas berat sudah tidak ada dalam pikirannya. Namun, pemandangan itu mengejutkan Shen Junwen dan membuatnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Chen Fan berbicara begitu ramah dengan Tang Yifei? Bukankah seharusnya mereka saling bertengkar? Bukankah itu suara tembakan yang baru saja dia dengar? Dia adalah Master Chen yang terkenal dari Jiangbei, sementara dia adalah putri Taipan lokal di provinsi Jiangnan. Mereka seharusnya menjadi rival, bukan teman. Dia tidak tahu bahwa Tang Yifei telah sepenuhnya ditundukkan oleh Chen Fan, pikiran dan tubuh. Dia tidak akan pernah berpikir untuk melawan Chen Fan lagi. "Chen Fan." Shen Junwen tersenyum dan berusaha tetap tenang setelah melihat Chen Fan datang ke arahnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan sapaannya, Chen Fan menamparkan wajahnya dan kekuatan itu membuatnya terhuyung. "Beraninya kamu." Shen Junwen menutupi wajahnya dan berteriak tak percaya. Chen Fan tidak menggunakan 1% pun dari kekuatannya, jika tidak, tamparan itu akan langsung membunuh Shen Junwen. Namun, penghinaan itu tidak diterima oleh Shen Junwen. Dia adalah pewaris grup Wanrong, putra orang terkaya di Jiangbei. Bahkan orang tuanya pun belum pernah menamparnya seperti ini, apalagi orang lain. Dia memutar matanya dengan marah saat nyala api beracun menari-nari di pupil matanya. Dia tampak seperti ingin membunuh Chen Fan saat itu juga. "Aku tidak hanya bisa menamparmu tetapi juga membunuhmu. Apakah kamu ingin mencoba kematian?" Chen Fan menyipitkan matanya saat cahaya dingin muncul di dalam. Shen Junwen terkejut pada awalnya, dan kemudian dia dengan cepat mengingatkan dirinya sendiri bahwa anak laki-laki yang tampak biasa itu bukanlah siswa dari Kabupaten Sisui, tetapi guru Chen yang terkenal dari Jiangbei.
Bahkan ayahnya khawatir Tuan Chen akan muncul di depan pintu rumah mereka dan membantai seluruh rumah tangga. Sambil berpikir, gelombang teror menghampirinya. Tang Yifei pasti mengadu padaku, dan memberitahu Chen Fan tentang rencana kita. Apakah keluarga Tang adalah sekutu Chen Fan sekarang? Saat pikiran Shen Junwen berpacu, dia lupa menjawab pertanyaan Chen Fan. Chen Fan, apa yang telah kamu lakukan? Saat perkembangan akhirnya mulai terjadi, Song Ze dan yang lainnya berteriak dengan keras, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menamparkan Junwen. Song Ze merasakan sedikit rasa tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayai matanya saat melihat tangan Chen Fan mendarat di wajah Shen Junwen. Dia adalah putra Shen Roufen, menamparnya merupakan penghinaan publik terhadap seluruh keluarga Shen. Bahkan Fang Qiong tampak putus asa dengan situasi ini. Dia mengenal Shen Junwen dengan baik. Meski berpenampilan sopan di depan umum, dia pendendam dan dengki terhadap musuh-musuhnya. Dia mendapatkan kursi di Dewan Direksi Grup Wan Rong sebagian karena metodenya yang kejam. Jika keluarga Seng memutuskan untuk membalas penghinaan tersebut, Chen Fan mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Dia menatap Tang Yifei dengan cemas, berharap Suster Yifei mampu meredam amarah Shen Junwen. Yang mengejutkan, dia melihat Tang Yifei mengerutkan alisnya dan menghukum Shen Junwen, diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina Tuan Chen? Kakak Tang. Song Ze terkejut karena ledakan tiba-tiba Sister Tang. Tak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa Tang Yifei berada di pihak Chen Fan. Apakah Chen Fan memenangkan hati Tang Yifei dalam beberapa menit pribadi yang mereka habiskan di taman? Tidak, tidak mungkin. Chen Fan bahkan bukan tipe Tang Yifei. Shen Junwen, keluarga Tang akan selalu mengingat apa yang telah kamu lakukan. Sekarang pergilah dari sini. Tang Yifei menatap Shen Junwen dengan dingin lalu berkata. Shen Junwen bangkit dan meninggalkan taman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fan tidak menghentikannya dan menyaksikan dengan acuh tak acuh saat Shen Junwen keluar dari taman. Shen Junwen tidak berubah sama sekali dari kehidupan masa lalunya, namun, alih-alih berkomplot melawan Chen Fan sendirian, dia mencoba membunuhnya dengan pedang pinjaman. Tuan, apakah saya harus menyingkirkannya? Tang Yifei mendekati Chen Fan dan bertanya pelan. Dia membenci Shen Junwen karena memicu perselisihan antara Chen Fan dan dia. Tanpa dorongannya, dia tidak akan pernah bertindak melawan Chen Fan dan tidak akan jatuh dari kasih karunia menjadi budak Chen Fan. Bunuh dia, kematian itu terlalu mudah baginya. Jika aku ingin membunuhnya, aku sudah bisa melakukannya sejak lama. Chen Fan tertawa mengejek. Aku ingin dia jatuh perlahan-lahan, menghancurkan harapannya satu persatu. Ketika dia akhirnya putus asa dan tidak berdaya, aku akan memberikan pukulan mematikan. Tang Yifei gemetar setelah mendengar kata-kata Chen Fan. Dia bertanya-tanya hubungan buruk macam apa yang ada antara Chen Fan dan Shen Junwen. Chen Fan tampaknya lebih membenci Shen Junwen daripada saingan cintanya yang biasa. Namun, dia tidak tahu bahwa Shen Junwen adalah musuh bebuyutan Chen Fan. Dia adalah dalang di balik kehidupan menyedihkan Chen Fan di kehidupan masa lalunya. Dia telah merampok kekasihnya, menggulingkan perusahaannya dan kemungkinan besar membunuh ibunya. Dalam kehidupan ini, Chen Fan tidak akan membiarkan Shen Junwen dan keluarga Shen lolos begitu saja. Sementara itu, Song Ze dan tamu lainnya hanya menatap. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka ketika Sister Tang yang sebelumnya menyendiri berbisik kepada Chen Fan dengan intim seperti seorang teman dekat. Dia bahkan tidak akan melirik sebagian besar pria, apalagi berbicara dengan mereka. Bahkan Fang Qiong menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak mengira Chen Fan telah berselingkuh. Dia hanya bingung dengan peningkatan mendadak dalam hubungan keduanya. Zhong Yaoyao diam dan dia bertaruh bahwa, sama seperti dia, Tang Yifei juga berada di bawah pengaruh bajingan itu. Namun, pemikiran Chen Fan menundukkan pikiran Tang Yifei. Ratu Provinsi Jiangnan entah bagaimana memberinya kesenangan yang aneh. Senang rasanya ditaklukkan dan dijinakkan oleh pria yang sangat kuat. Setelah pesta selesai, Fang Qiong mengantar Chen Fan pulang. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini sampai mereka sudah dekat dengan sekolah. Xiao Fan, kenapa kakak Tang begitu ramah padamu? Dan kenapa kakak Tang tiba-tiba begitu membenci Shen Junwen? Apa yang terjadi di taman itu rumit. Aku tidak bisa berkata banyak jika Tang Yifei diam saja. Tapi, singkatnya, aku menyelamatkan nyawanya. Kata Chen Fan, mencoba melewatkan detailnya.
Fang Qiong adalah wanita yang cerdas, dan pikirannya dengan cepat menghubungkan jawaban Chen Fan dengan suara tembakan yang dia dengar. Saat dia sadar, dia menutup mulutnya untuk menahan tangis. Apakah keluarga Sen mengirim pembunuh untuk membunuh saudari Tang? Chen Fan tersenyum dan tetap diam. Fang Qiong menganggap diamnya sebagai persetujuan. Dia tahu Chen Fan tidak akan berbohong padanya, bahkan jika dia berbohong, dia sangat buruk dalam hal itu. Sikap Tang Yifei yang berubah 180 derajat terhadap Chen Fan sepertinya menjelaskan kecurigaannya. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, itu sudah menjelaskannya. Itu sebabnya saudari Tang berkata bahwa keluarga Tang akan selamanya mengingat apa yang telah dilakukan Shen Junwen. Tapi bukankah keluarga Sen berperang dengan keluarga Chen? Mengapa mereka membuat marah keluarga Tang di saat yang tidak tepat? Mereka tidak bisa memenangkan perang saat terjepit di antara dua musuh yang kuat. Fang Qiong tampak bingung, sejauh ini sepertinya tidak ada yang terjadi. Melihat ekspresi bingung Fang Qiong, Chen Fan tertawa dalam pikirannya, tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Xiao Fan, kamu harus menjauh dari Suster Yifei. Dia adalah orang yang sangat istimewa di provinsi ini, dan juga sangat berbahaya. Tiba-tiba, Fang Qiong berbalik dan menatap Chen Fan dengan penuh perhatian. Dia sedikit ragu-ragu dan kemudian mengambil liontin giok dari balik kemejanya. Orang asing bernama Chen Beixuan memberikan ini kepadaku. Dia bilang ini bisa melindungiku dari bahaya. Xiao Fan, mungkin kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Petik 2. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya murid biasa dan tidak akan mendapat terlibat dalam lingkaran elit. Jangan khawatirkan aku. Chen Fan mendorong pintu mobil hingga terbuka. Sebelum melangkah keluar, dia melambai pada Fang Qiong dan berkata, Xiao Qiong, jangan terlalu banyak berpikir. Pulanglah sekarang. Fang Qiong tidak pergi sampai Chen Fan menghilang di balik gerbang sekolah. Dia bingung dengan perasaan ngeri dan cemas saat dia mengira Chen Fan dalam bahaya. Dia bertanya-tanya apakah dia jatuh cinta dengan teman masa kecilnya. Setelah pesta di Green Venus Club, kehidupan Chen Fan kembali normal. Pertarungan antara keluarga Sen dan keluarga Chen tiba-tiba berhenti. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa antara kedua faksi tersebut. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Kedua belah pihak sedang mengisi energi mereka, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawan mereka. Sementara itu, Chen Fan menikmati kehidupannya yang santai dan menyenangkan di sekolah. Satu-satunya perubahan dalam hidupnya adalah sikap Zhou Qinya terhadapnya. Dia mulai lebih sering mengundangnya keluar untuk makan siang dan makan malam dan dengan Pan Li di belakangnya. Jelas sekali Pan Li belum menyerah pada Chen Fan. Dia juga membuat kemajuan dalam pendirian laboratorium. Universitas Kota Jin telah menangani masalah ini dengan sangat serius dan mengerjakannya dengan tekun. Setelah laboratorium selesai dibangun, laboratorium tersebut akan menjadi fasilitas canggih untuk proyek penelitian yang sama canggihnya. Ini adalah satu-satunya harapan universitas untuk mengejar ketertinggalan dari institusi lain yang lebih terkenal seperti Universitas Huaqian. Di akhir setiap kelas, dia memastikan bahwa ada cukup waktu bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan. Penontonnya perlahan bertambah dan bahkan banyak profesor mulai menghadiri kelasnya. Semakin banyak mereka belajar dari Chen Fan, semakin mereka terkesan dengan pengetahuan dan visi Chen Fan untuk masa depan. Fang Qiong dan Zhong Yaoyao termasuk di antara penggemar beratnya dan mereka tidak pernah melewatkan satu kelas pun. Setelah kelas selesai, Sue Jiao menghampirinya dan bertanya dengan ragu-ragu, Profesor Chen, apakah Anda punya waktu minggu depan untuk menghadiri konferensi biologi internasional? Konferensi biologi internasional. Chen Fan terkejut. Sebuah cahaya bersinar di mata Han Dongyu yang kebetulan mendengar percakapan itu. Menurut Sue Jiao, konferensi ini dihadiri oleh semua ahli biologi ternama dan ternama dari seluruh dunia, termasuk banyak perwakilan dari perusahaan farmasi besar. Beberapa peserta merupakan pemegang hadiah Nobel yang dihormati. Ruang lingkup konferensi ini akan mencakup ilmu biologi dan farmasi. Perusahaan-perusahaan farmasi yang paling kuat juga memegang wewenang dalam bidang biologi. Hampir semua peneliti bioteknologi dan biomekanik paling maju bekerja di laboratorium perusahaan-perusahaan ini. Chen Fan adalah satu-satunya orang di Universitas Kota Jin yang dianggap memiliki level yang sama dengan para ahli tersebut. Oleh karena itu, pimpinan universitas berharap Chen Fan dapat hadir. Chen Fan langsung setuju.
Dia telah berpikir untuk menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut untuk membeli beberapa peralatan mereka. Lagi pula, pembuatan katalis essence serum memerlukan teknologi canggih yang tidak dimiliki oleh Universitas Kota Jin. Oleh karena itu, Chen Fan bertanya-tanya apakah perusahaan besar itu dapat menawarkan bantuan. Profesor Chen, saya ada pesta reuni kelas, bisakah ikut dengan saya? Sue Jiao mengerahkan keberaniannya dan bertanya pada Chen Fan sebelum Chen Fan meninggalkan kelas. Reuni kelas, kenapa kamu ingin aku pergi? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang akan membawa teman kencannya, tapi aku tidak punya. Akan terasa canggung jika aku pergi ke sana sendirian. Dia menunduk, berusaha menghindari tatapan Chen Fan. Tolong jangan khawatir, kamu hanya perlu menghadiri dan menikmati pestanya bersamaku, tanpa pamrih. Setelah lulus program magister, ia telah bekerja selama 2 tahun. Saat ini usianya sudah lebih dari 28 tahun dan sebagian besar temannya sudah punya pacar, bahkan sudah menikah dan punya anak. Setelah dia mengetahui bahwa salah satu rival lamanya juga akan hadir di sana, dia merasa semakin ragu untuk pergi ke pesta tersebut. Tentu saja, Chen Fan memeriksa jadwalnya dan menyadari bahwa Xiao Qiong akan menghadiri rapat dewan di perusahaan ayahnya, jadi dia ada waktu luang malam ini. Benar-benar, Sue Jiao mengangkat kepalanya dan matanya berbinar gembira. Dia tidak menyangka Chen Fan akan menerima undangannya. Janji menghadiri reuni kelas dengan pewaris kaya raya yang tampan dan menawan di sisinya membuat wajahnya mekar bak bunga. Dia tidak sabar untuk melihat rasa iri di mata semua orang. Ini jam 6, di Ishua Restaurant. Jangan lupakan itu. Setelah Sue Jiao memberitahunya detailnya, dia meninggalkan kelas untuk bersiap menghadapi malam itu. Dia sudah membuat janji dengan penata rambutnya sore ini, dan kemudian dia akan membeli beberapa pakaian baru. Tak satu pun dari pakaian siswanya yang cukup bagus untuk perusahaan Chen Fan. Hehe, melihat senyum konyol asistennya, Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia bertaruh bahwa tidak ada salahnya melakukan bantuan kecil untuknya. Pukul 6, Chen Fan mengendarai Audi A4 ke Ishua Restaurant. Mobil ini diberikan kepadanya oleh Universitas Kota Jin untuk penggunaan pribadinya. Chen Fan belum membeli mobil, jadi itu cukup berguna baginya. Tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz S300 baru menepi dan seorang pemuda berusia 30-an keluar dari mobil. Dia mengenakan setelan hitam dan tampak seperti elit keuangan dari Wall Street. Sesaat kemudian, seorang gadis glamor dengan rambut dicat merah juga muncul dari kursi penumpang. Dia mengenakan rok pendek dengan kemeja berpotongan rendah. Meski penampilannya hanya di atas rata-rata, riasannya membuatnya terlihat sangat memikat dan atraktif. Gadis dengan rok merah melihat sekilas Audi A4 milik Chen Fan dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ini adalah milik sekolah dan oleh karena itu bukanlah mobil mewah yang paling mencolok di luar sana. Namun, begitu gadis itu melihat wajah Chen Fan, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia hampir melirik Chen Fan seperti yang dilakukan lelaki tua lapar kepada seorang mahasiswi. Yohui, apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Sedikit ketidaksenangan muncul di mata pemuda itu saat dia mendesak. Oke, sayang, jawab gadis itu. Namun, bahkan setelah dia mulai menuju pintu masuk, dia kembali menatap Chen Fan sekali lagi. Chen Fan mengikuti mereka dan meninggalkan area parkir bawah tanah menuju lift. Melihat Chen Fan pergi ke lantai yang sama dengannya, mata gadis itu berbinar karena terkejut. Dia berkata dengan genit, "Hei tampan, apakah kamu di sini untuk reuni kelas?" Semacam itu, Chen Fan menjawab dengan tidak antusias. Sikap acuh tak acuh Chen Fan tidak menghalangi gadis itu, malah dia melontarkan pertanyaan kepada Chen Fan. Tatapannya yang tergila-gila pada wajah Chen Fan yang tak tertahankan tidak cocok dengan pemuda di samping mereka. Namun, gadis itu tahu bahwa wajah tampan sama bergunanya dengan sebuah lukisan. Dia masih harus bergantung pada suaminya untuk memberinya makan dan pakaian. Setelah beberapa saat tidak mendapat jawaban dari Chen Fan, dia akhirnya berhenti berbicara dan kembali ke suaminya. Karena pertikaian yang tidak menyenangkan ini, Chen Fan memberikan kesan pertama yang buruk kepada pemuda itu. Ketika mereka akhirnya sampai di ruang pertemuan, Chen Fan mengenali Xiao Sue yang berdiri di dekat pintu menunggunya. Asistennya terlihat sangat cantik hari ini. Dia mengenakan jaket Chanel putih yang mungkin menghabiskan gajinya selama 1 tahun. Dibandingkan kebanyakan wanita lain, dia tampak lebih penasaran.
Pinggulnya melebar dengan lekukan menakjubkan yang meregangkan roknya hingga batasnya. Dia memakai riasan tipis di wajahnya namun tetap terlihat lebih menarik dibandingkan wanita dengan rok merah. Oh, hai, bukankah itu Sue Jiao? Aku belum pernah melihatmu memakai riasan sebelumnya, mengapa kamu berdandan hari ini? Apakah kamu punya pacar sekarang? Wanita dengan rok merah itu bertanya kepada Sue Jiao dengan nada menghina untuk mengejek Sue Jiao di depan semua orang. Sue Jiao tidak menjawab. Dia mengangkat dagunya dan berjalan ke arah Chen Fan dan meletakkan satu tangan di sikunya. Dia tersenyum dan berkata dengan nada kekanak-kanakan, Profesor Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Ayo masuk sekarang. Sue Jiao, apakah itu pacarmu? Wanita berbaju merah itu bertanya dengan heran. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa saingan lamanya akhirnya akan menemukan seorang pangeran menawan. Gadis dengan rok merah bernama Wu Yohui dan dia adalah teman sekamar Sue Jiao di kampus. Penampilan mereka setara satu sama lain dan keduanya dianggap sebagai gadis paling menarik di sekolah. Namun, Wu Yohui lebih ahli dalam melukis wajahnya dan lebih ramah, oleh karena itu, dia jauh lebih populer daripada Sue Jiao. Dia telah melewati banyak pacar selama kuliah dan beberapa di antaranya bahkan merupakan kekasih Sue Jiao. Tak perlu dikatakan lagi, keduanya berselisih satu sama lain. Sebelum dia datang ke reuni kelas, Wu Yohui mengira dia bisa membual tentang suaminya yang menghasilkan jutaan dolar setahun. Namun, suaminya dengan cepat menjadi pucat jika dibandingkan dengan teman menawan Sue Jiao. Kami hanya teman biasa. Terlepas dari kata-katanya, dia tersenyum puas. Aha, dua teman, sekelas kita yang paling cantik telah tiba. Silakan masuk. Salah satu penyelenggara mengenali mereka dan menyambut mereka di aula. Wu Yohui mendengus lalu menyeret suaminya ke aula. Begitu dia pergi, Sue Jiao tiba-tiba melepaskan lengan Chen Fan. Profesor Chen, saya sedikit terbawa suasana, mohon maafkan saya. Tidak apa-apa, Chen Fan tersenyum ringan. Chen Fan menikmati drama kedua gadis ini, jadi dia tidak akan menyalahkannya. Itulah batas manusia fana. Mereka menyia-nyiakan hidup mereka pada pertengkaran tak berarti dan kehilangan peluang untuk berkultivasi demi umur panjang. Chen Fan meratapi pikirannya. Saat dia berjalan ke aula bersama Sue Jiao, dia melihat sejumlah besar elit di masyarakat. Ini adalah teman sekelas Sue Jiao dari Institut Teknologi Kota Jin. Kebanyakan orang yang bisa menghadiri reuni kelas telah melakukannya dengan cukup baik setelah lulus. Mereka yang hidup di bawah rata-rata kelas tidak akan muncul. Sue Jiao telah melewatkan promosinya selama 3 tahun dan oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri reuni kelas dalam 3 tahun. Ah, Nona Sue ada di sini. Lama tidak bertemu, kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Nona Sue, saya mendengar bahwa Anda telah bekerja di Universitas Kota Jin sejak Anda lulus dengan gelar master Anda. Apakah Anda sudah mendapatkan penunjukan instruktur? Oh, Sue Jiao, apakah itu pacarmu? Dia sangat tampan. Semua orang menyapanya dan mengomentari pacarnya. Sue Jiao adalah gadis paling menarik di kelasnya dan memiliki banyak pengejar. Beberapa pengejar itu juga datang ke pesta itu, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka masih punya kesempatan bersama Sue Jiao. Namun, begitu mereka melihat Chen Fan, hati mereka tenggelam ke dasar. Chen Fan lebih tampan dari pria manapun di pesta itu. Sue Jiao, bisakah kamu memperkenalkan dia kepada kami? Salah satu pria berpenampilan megah di pesta itu bertanya. Dia adalah pemimpin perkumpulan mahasiswa, Zhu Yongchen. Kudengar dia berasal dari keluarga yang berkuasa. Ayahnya adalah orang penting di pemerintahan. Sue Jiao berbicara pelan dan kemudian tersenyum lebar di wajahnya. Dia adalah temanku dan juga bosku. Profesor Chen. Profesor Chen. Semua orang terkejut. Mereka semua adalah lulusan perguruan tinggi. Jadi mereka tahu betapa sulitnya mendapatkan gelar profesor. Namun, Chen Fan tampak seperti baru berusia 20-an, terlalu muda untuk mendapatkan posisi asisten profesor. Apakah dia asisten profesor di Universitas Kota Jin? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Menjadi asisten profesor di Universitas Kota Jin adalah hal yang penting karena merupakan salah satu universitas terbaik di Tiongkok. Tidak, dia adalah profesor tamu di sekolah kita. Sue Jiao tersenyum bangga. Profesor tamu. Pengungkapan itu mengejutkan semua orang. Profesor tamu adalah gelar yang bahkan lebih bergengsi daripada asisten profesor. Peran-peran ini biasanya diisi oleh para ahli terkemuka di bidangnya.
Chen Fan harus memiliki bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya jika dia mampu mendapatkan posisi tersebut di usia yang begitu muda. Banyak orang merasa sedikit malu dengan diri mereka sendiri di hadapan pencapaian Chen Fan yang termasyhur. Mata wanita dengan rok merah dipenuhi rasa iri. Pacar Sue Jian tidak hanya sangat menawan tetapi juga sangat berbakat. Dia adalah cowok impian dalam fantasi setiap gadis. Pantas saja Sue Jiao tetap melajang begitu lama dan menolak begitu banyak teman sekelas kita. Matanya tertuju pada Profesor Chen. Zhu Yongchen tersenyum dan mengangkat secangkir anggur. Tolong minumlah, Profesor Chen. Terima kasih karena telah mengambil harta karun itu dari kami. Haha, benar, minumlah. Para tamu yang gaduh berteriak kegirangan. Sue Jiao memandang Chen Fan dengan cemas. Dia tahu bahwa sebagian besar ilmuwan tidak minum minuman keras, dan Chen Fan dianggap sebagai salah satu orang yang tidak mau menyentuh minuman keras. Yang mengejutkannya, Chen Fan menjawab dengan sigap, tentu. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan bisa menahan minuman kerasnya dengan sangat baik. Baik itu minuman keras Tiongkok atau whisky Remy Martin, dia menuangkannya ke tenggorokannya seolah-olah itu adalah air. Setelah 7 gelas minuman keras, dia tetap tidak terpengaruh oleh alkohol. Perkembangan ini mengejutkan semua orang. Sue Jiao, pacarmu benar-benar hebat. Zhu Yongchen mengacungkan jempol pada Chen Fan. Dia peminum terbaik yang pernah saya lihat. Banyak orang berseru. Bahkan Sue Jiao terkejut karena dia tidak menyangka ada sekitar 20 peneliti yang mampu menampung begitu banyak minuman keras. Melihat seberapa banyak Chen Fan bisa minum, banyak orang menyerah untuk berpikir untuk bermain-main minum dengannya. Setelah beberapa saat, para tamu dengan cepat melupakan keterampilan pesta Chen Fan dan mengubah topik di meja makan dari keterampilan minum Chen Fan menjadi memuji beberapa tamu paling sukses. Zhu Yongchen adalah salah satu teman sekelas yang sukses. Ayahnya adalah orang penting di pemerintahan dan oleh karena itu, dia bisa menjadi anggota dewan di sebuah perusahaan besar dengan mengandalkan pengaruh ayahnya. Dia menghasilkan setidaknya 1 juta yuan setahun. Namun, bintang pesta yang paling mencolok adalah suami Wu Youhui, Zhang Baojun. Youhui, aku mendengar bahwa suamimu adalah manajer sebuah perusahaan besar, dan dia menghasilkan lebih dari beberapa juta yuan setahun. Seorang wanita parubaya yang rambutnya disanggul bertanya dengan iri. Zhang Baojun menyesap anggurnya dan tidak mengatakan apapun. Namun, Wu Youhui telah menunggu pertanyaan mereka beberapa saat, jadi dia bergegas menjawab. Ya, dia bekerja di Chance Group. Dia CFO di sana. Artinya Chief Financial Officer. Gelombang seru dan takjub muncul di antara para pendengar. Bahkan Chen Fan mengangguk sedikit dan melirik Zhang Baojun dengan tenang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan manajer perusahaan keluarganya. Dia bertaruh bahwa dia adalah salah satu asisten dekat ibunya untuk bisa mendapatkan posisi penting di perusahaan. Chance Group, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah salah satu perusahaan terbesar di kota Jin. Meskipun perusahaannya belum go public, namun kekuatannya tetap kuat. Chance Group telah tumbuh dengan kecepatan luar biasa selama setengah tahun terakhir ini. Grup ini bahkan memperluas bisnisnya ke bidang real estate. Dia adalah CFO, orang paling berkuasa di perusahaan di bawah atasannya. Dia adalah eksekutif paling berpengaruh di perusahaan. Banyak orang memandang Zhang Baojun dengan hormat dan kagum. Mampu menjadi eksekutif puncak sebuah perusahaan besar adalah salah satu tujuan hidup mereka. Itu bukan apa-apa. Sayangku bilang dia akan menjual mobilnya dan membeli Porsche Panamera. Wu Youhui berkata sambil tersenyum puas. Dia juga menatap Sue Jiao dengan tatapan provokatif. Wajah Sue Jiao menjadi gelap setelah mendengar ejekan kurang ajar itu. Cukup menyombongkan diri, Youhui. Zhang Baojun terbatuk ringan dan meminta Wu Youhui berhenti membual tentangnya. Namun, kebanggaan di matanya dan senyum puas di wajahnya mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Dia tahu dia melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia baru berusia lebih dari 30 tahun. Mari kita bersulam untuk Kak Baojun. Suamiku adalah pria yang pendiam dan jujur, oleh karena itu orang-orang di tempat kerjanya selalu mengganggunya. Jika dia berhenti dari pekerjaannya karena marah, dia mungkin harus mencari bantuanmu. Seorang wanita muda berwajah cantik berkata dengan antusias. Suaminya sedang duduk tepat di sebelahnya dan mendengar ucapan kasar istrinya, wajahnya memucat, namun dia tidak sanggup membantahnya. Tentu saja, itu pasti. Zhang Baojun berkata dengan ringan saat matanya berbinar karena angkuh.
Setelah beberapa orang menawarkan roti panggang, Zhang Baojun hampir setengah jalan. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Baojun, aku telah mendengar bahwa grup Chen berperang melawan grup Wan Rong di East Mountain Meadow. Apakah itu benar? Pertanyaan itu menarik perhatian semua orang, jadi mereka terdiam dan menatap Zhang Baojun penuh harap. Sebagian besar tamu ini adalah manajer kelas menengah dari perusahaan-perusahaan besar di kota dan oleh karena itu, mereka semua telah mendengar rumor tentang pertarungan antara dua klan besar. Shen Ronghua adalah orang terkaya di Jiangbei, apakah menurutmu grup Chen benar-benar bisa mengalahkan mereka? Seseorang bertanya, hehe, tentu saja, jangan lupa bahwa keluarga Chen dari kota Jin berada di belakang grup Chen, kata Zhang Baojun. Chen Fan merasakan sedikit rasa jijik dalam suaranya. Semua orang memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini karena pertarungan antara keluarga Chen dan keluarga Seng jauh melebihi gaji mereka. Zhang Baojun terus minum dan segera mencapai batas kemampuannya. Wajahnya memerah, dia menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, Profesor Chen, saya paling membenci orang-orang seperti Anda. Sekelompok bajingan sok, apa yang ditawarkan penelitian Anda kepada Anda? Pada akhirnya, Anda harus merangkak kembali kepadaku dan meminta dana. Saudara Baojun, kamu makan terlalu banyak. Beberapa membantah. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku orang yang sederhana jadi aku akan langsung saja, para profesor ini hanya mendapat beberapa ribu yuan sebulan dan mata mereka akan berubah menjadi hijau karena iri ketika mereka melihat berapa banyak uang yang dimiliki para pengusaha itu, menghasilkan uang. Jika mereka mendapat kesempatan untuk mengubah penelitian mereka menjadi uang, mereka akan melakukannya. Mereka semua serakah seperti kita semua. Zhang Baojun menyeringai dingin lalu melanjutkan. Tetapi lihatlah saya bahkan baru saja lulus dari perguruan tinggi, namun saya menghasilkan lebih dari beberapa juta yuan setahun tanpa banyak usaha. Ditambah lagi, saya akan mendapat gaji yang cukup besar untuk saya pensiun. Cukup, Zhang Baojun, kamu terlalu banyak minum. Zhu Yongchen akhirnya melemparkan dirinya ke arahnya. Zhang Baojun berhenti sejenak dan kemudian menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Rasa takut menyergapnya dan wajahnya menjadi pucat. Biarkan aku membawanya keluar untuk menenangkan diri sebentar. Kalian selamat menikmati makananmu. Zhu Yongchen bangkit dan hampir menyeret Zhang Baojun keluar dari ruang makan. Baojun tidak sepenuhnya salah. Meskipun Chen Fan adalah seorang profesor, dia tidak menghasilkan banyak uang. Aku melihat mobilnya di luar. Dia mengendarai Audi A4 yang sudah usang. Katakan padaku, Sue Jiao, berapa tahun lagi apakah kamu berharap dia mendapat cukup uang untuk pernikahanmu dan membeli rumah baru? Wu Youhui bertanya sambil menyeringai. Bukan urusanmu, Sue Jiao menjawab dengan tegas. Dia merasa marah pada Chen Fan. Dia tahu bahwa Chen Fan adalah pencipta air roh Yunwu, jadi dia memandang ke arah Chen Fan, berharap dia memberitahu semua orang tentang kekayaannya yang sangat besar. Namun, yang membuatnya kecewa, Chen Fan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Saat itu, Chen Fan telah mengalihkan perhatiannya dari meja makan. Sebaliknya, dia mengerahkan kehendak ilahi untuk mengikuti Zhu Yongchen dan Zhang Baojun. Keduanya masuk ke kamar kecil dan Zhang Baojun membilas wajahnya dengan air dingin. Zhu Yongchen menyalakan sebatang rokok dan dengan dingin berkata, kamu hampir membocorkan rahasia. Tidak apa-apa, tak satu pun dari mereka berasal dari grup Chens. Mereka hanya akan mengira aku telah mendapat bonus akhir tahun. Zhang Baojun berhasil tersenyum. Bagaimana materi yang aku suruh kamu persiapkan? Zhu Yongchen bertanya. Jangan khawatir, saya telah bekerja di bawah Chen Qianxin selama lebih dari 8 tahun dan dia mempercayai saya sepenuhnya. Saya tahu setiap transaksi perusahaan dan berapa banyak uang pajak yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Zhang Baojun mendengus dan berkata, Wang Xiaoyun mengirimi saya asisten baru. Saya tahu apa yang dia coba lakukan. Dia perlahan-lahan akan menugaskan pekerjaan saya kepada asisten saya dan mengubah saya menjadi bonekanya. Pada akhirnya, ketika dia memiliki kendali penuh atas kantorku, dia akan mengeluarkanku begitu saja dari perusahaan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa aku telah menyiapkan rencana B untuk diriku sendiri. Jangan khawatir, saya sudah mengkonfirmasi dengan Wan Rong Group. Segera setelah Anda membocorkan rahasianya, Anda akan menerima $1 juta AS yang ditransfer ke rekening Anda. Zhu Yongchen mengepulkan asap dan kemudian berkata,
keluarga Chen telah membuat terlalu banyak musuh. Keluarga Shen bukanlah satu-satunya faksi yang berselisih dengannya. Kamu pintar untuk turun dari kapal sebelum tenggelam. Tuan Muda Zhu, saya telah mendengar bahwa ayahmu dan Chen Zhenxin sama-sama bekerja untuk Qin Huai. Mengapa Anda, Zhang Baojun memandang pemuda itu dan bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa ayah pemuda itu adalah seorang pejabat di pemerintahan yang posisinya setinggi Chen Zhenxin. Rumornya, keduanya adalah teman baik. Hehe, Zhu Yongchen tersenyum ringan. Wajahnya tertutup kepulan asap. Dia berkata pelan. Tidak seorang pun ingin melihat keluarga Chen yang kuat yang bisa mendominasi seluruh kota. Pertumbuhan mereka yang cepat telah membuat takut banyak orang. Menarik, Chen Fan menarik kembali kehendak ilahinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keputusan acaknya untuk bergabung dengan asistennya di sebuah pesta akan mengungkap rahasia keluarga Chen yang bekerja untuk keluarga Shen. Dari semua rekan kerja pamanku, hanya Zhu Gemin yang memiliki nama belakang yang sama dengan Zhu Yongchen. Apakah dia putra Zhu Gemin? Chen Fan mengangkat secangkir anggur dan berpikir keras. Zhu Gemin adalah penasihat paling kerajaan Qin Hua, dan saya akan kesulitan jika berpikir bahwa Qin Hua tidak menyadari tindakan Zhu Gemin terhadap keluarga Chen. Tampaknya kenaikan kekuasaan keluarga Chen yang tiba-tiba bahkan membuat kaki Qin Hua terancam. Chen Fan sulit percaya bahwa Qin Hua akan secara terbuka menindas keluarga Chen. Namun, itu tidak berarti bahwa Qin Hua akan menahan diri untuk mengganggu ekspansi keluarga Chen secara sembunyi-sembunyi untuk melemahkan mereka. Tindakan Qin Hua juga mendukung kecurigaan Chen Fan. Dia telah mendukung kelompok yang bertujuan untuk menyabotase grup Chen tetapi membiarkan Chen Zhenxin tidak tersentuh. Ini pasti akan memperlambat atau menghentikan perkembangan keluarga Chen, tetapi juga akan menjaga kekuatan keluarga Chen saat ini. Chen Zhenxin adalah anggota terpenting keluarga Chen. Bahkan grup Chen tidak dapat menggantikan Chen Zhenxin sebagai pelindung keluarga. Zhang Baojun adalah salah satu anak buah paman kedua. Ibu Chen Fan ingin menyingkirkannya tetapi gagal. Tindakan Wang Xiaoyun pasti telah mengingatkan Zhu Yongchen dan karena itu, memberinya alasan untuk berpindah pihak. Begitu kuatnya keluarga Shen sehingga mampu menggalang semua musuh keluarga Chen, termasuk Qin Hua, Zhang Baojun, Zhu Gemin, dan banyak faksi lainnya. Tidak heran mereka mampu tumbuh menjadi keluarga terkuat di provinsi Jiangnan dan seluruh Tiongkok di masa depan. Chen Fan tidak pernah menganggap serius Shen Junwen dan keluarga Sheng sejak dia dilahirkan kembali. Dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membalikkan keadaan kapan saja. Namun, ini tidak berarti dia akan duduk diam saat keluarga Shen menindas keluarganya. Terlintas dalam benak Chen Fan bahwa tanpa keterlibatannya, keluarga Chen tidak dapat melawan keluarga Shen. Namun, Chen Fan tidak berpikir bahwa mengungkap Zhang Baojun dan konspirasinya tidak akan ada gunanya bagi keluarga Chen. Keluarga Sheng akan dengan mudah membeli salah satu manajer grup Chen lainnya. Akar masalahnya terletak pada keluarga Shen dan permusuhan mereka. Jika Chen Fan menyingkirkan Shen Ronghua dan melenyapkan grup Wan Rong sama sekali, keluarga Chen akan menghadapi lebih sedikit masalah di masa depan. Tunjukkan padaku apa lagi yang kamu dapat. Chen Fan menyesap anggur dan duduk dengan tenang. Momen paling memilukan dalam hidup seseorang bukanlah momen kegagalannya, melainkan kekalahan telak ketika kemenangan sudah di ujung jari mereka. Chen Fan diintimidasi oleh keluarga Sheng sampai dia berada pada kondisi terakhirnya. Dia harus menyaksikan musuhnya naik ke tampuk kekuasaan dan hidup dalam kejayaan dan kesuksesan. Kali ini, Chen Fan akan memberikan pukulan mematikan kepada keluarga Shen ketika mereka mengira kemenangan sudah ada di kantong mereka. Dia akan mengembalikan semua penderitaan yang harus dia tanggung di kehidupan masa lalunya kepada mereka. Ah, benar, Zhang Baojun menyebutkan asisten baru yang ditugaskan kepadanya oleh ibunya. Mungkinkah itu Kakak An? Memikirkan Suster An membuat tatapannya sedikit melembut. Dia tidak bertemu dengannya selama setengah tahun jadi dia bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Kota Jin sepi saat keluarga Sheng dan keluarga Chen bersiap untuk pertarungan terakhir mereka. Namun, keluarga Chen tidak tahu bahwa sebagian besar faksi lain di kota telah membentuk aliansi, termasuk Qin Hua dan banyak faksi lawan lainnya. Kebangkitan keluarga Chen yang tiba-tiba tidak diragukan lagi telah membuat takut banyak orang. Sementara itu, konferensi biologi internasional baru saja dimulai di Universitas Kota Jin. Sebagian besar peserta konferensi ini adalah peneliti muda dari seluruh dunia. Karena banyak taipan dari perusahaan farmasi terkenal di dunia dan ahli biologi yang akan hadir,
Universitas Kota Jin tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mempersiapkan acara ini. Sekolah telah mengumpulkan siswanya untuk membersihkan dan mendekorasi kampus. Mereka juga mempekerjakan banyak sukarelawan untuk menyambut para tamu. Profesor Chen, saya berharap Anda bisa menjadi pembicara utama di konferensi atas nama Universitas Kota Jin. Untuk menunjukkan kepada dunia apa yang telah kami capai dalam penelitian air roh Yunwu di bawah kepemimpinan Anda. Sue Jiao mengikuti di belakang Chen Fan dan bertanya dengan pelan. Sejak mereka kembali dari reuni kelas, asisten Chen Fan merasa kasihan atas apa yang terjadi. Karena dia, Chen Fan dipermalukan oleh Zhang Baojun di depan semua orang. Air roh Yunwu, Chen Fan mengangguk. Kapasitas produksi Yunwu Spirit Water yang ada hanya cukup untuk memenuhi pasar elit. Namun, jika Chen Fan dapat memanfaatkan lahan di East Mountain Meadow, produksi air dapat ditingkatkan secara signifikan. Penemuan katalis esens serum saja akan menjadi berita sensasional di dunia ilmiah. Banyak investor kaya akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan teknologi demi mendapatkan keuntungan. Meskipun Chen Fan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar menghasilkan uang, untuk membentuk tim yang membantunya memproduksi obat roh, dia membutuhkan dukungan finansial sebanyak mungkin. Saya telah mendengar bahwa Tuan Jason juga akan menghadiri konferensi tersebut. Dia adalah pemenang hadiah Nobel. Dia adalah kolumnis di jurnal Cell and Nature. Penelitian Miracle Cell-nya saat ini adalah pesaing untuk hadiah Nobel Biologi berikutnya. Asisten Chen Fan terus membicarakan hal ini, Tuan Jason. Jelas sekali bahwa Tuan Jason adalah panutannya. Meskipun demikian, penelitian Anda tentang air roh tidak kalah revolusionernya dengan penelitian sel punca. Ini akan mengubah seluruh dunia. Sue Jiao bergegas menambahkan. Chen Fan tersenyum ringan dan tidak menjawab. Sedangkan di Bandara Internasional Kota Jin, Han Dongyu memegang papan nama tinggi-tinggi di atas kepalanya, menunggu kedatangan tamu. Sekelompok besar pria berjas hitam muncul dari pintu keluar. Di antara kelompok pria berotot asing yang digosok adalah seorang pemuda berambut pirang berusia awal 30-an. Dia dan rombongannya mendorong orang-orang keluar dari jalan mereka saat mereka berjalan maju. Tuan Jason, ini saya. Han Dongyu menghampirinya, tapi dia dihentikan oleh salah satu pengawalnya. Tidak apa-apa, Mike. Dia teman sekelasku di Stanford. Pemuda berambut pirang itu tersenyum hangat dan kemudian bertanya, Hujan, apa kabarmu? Bagaimana tanah airmu memperlakukanmu? Senang bertemu denganmu, Jason. Saya bekerja di Departemen Biologi di Universitas Kota Jin. Jawab Han Dongyu. Universitas Kota Jin. Jason mengangkat bahu dan berkata, ini mungkin universitas ternama di Tiongkok, tapi saya belum pernah mendengarnya. Saya juga tidak kenal satupun ahli biologi terkenal dari universitas itu. Rain, Anda seharusnya tetap tinggal di Columbia atau Stanford. Hehe, Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tapi saya berjanji Anda akan mendengarnya. Ini akan mengejutkan dunia. Han Dongyu balas tersenyum canggung lalu berkata dengan misterius. Mengejutkan dunia. Jason bertanya tidak percaya. Kemajuan mengejutkan seperti apa yang dapat dicapai oleh Universitas Tiongkok di bidang biologi. Memang, pernahkah kamu mendengar tentang air roh Yunwu? Han Dongyu menarik napas dalam-dalam dan memberitahu teman lamanya itu apa yang dia ketahui tentang air roh. Apa kamu bilang air itu bisa menghidupkan kembali bunga narsisus yang layu? Jason mengerutkan alisnya dan berkata, Hujan, kamu terdengar bingung. Tidak ada benda seperti itu di dunia ini. Sekalipun memang ada, mengapa pemiliknya menjualnya ke publik? Kamu tahu itu tak ternilai harganya jika itu nyata. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Han Dongyu berkata dengan sigap tetapi sedikit kegembiraan muncul di matanya saat dia mendengar ketidaksetujuan temannya. Saya pikir ada lebih dari apa yang terlihat di air roh. Mungkin itu semacam tipuan. Lampu hijau menari-nari di mata Jason saat dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Saat pembukaan konferensi biologi internasional semakin dekat, semakin banyak sarjana terkenal dari seluruh dunia yang datang ke Universitas Kota Jin. Permulaan konferensi diumumkan oleh Rektor Universitas Kota Jin dan pemegang hadiah Nobel. Dilanjutkan dengan pidato utama oleh Chen Fan. Pidato utama ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai prestasi luar biasa di bidangnya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mempunyai kualifikasi untuk menyampaikan pidato. Departemen Biologi Universitas Kota Jin. Saya ingat itu adalah salah satu lembaga penelitian biologi terbaik di Tiongkok.
Tapi saya tidak ingat ada program penelitian signifikan di sana. Seorang profesor dari Universitas Melbourne bergumam pada dirinya sendiri. Ah, dia bisa jadi peneliti dari Akademi Sains China. Mereka sering ditempatkan di lembaga penelitian lain di China. Ilmuwan lain dari Swiss menjawab sambil mengangkat bahu. Saat itu, Chen Fan sudah naik ke panggung. Apakah dia penemu air roh Yunwu? Jason memiringkan kepalanya dan menatap Han Dongyu. Ya, Han Dongyu mengangguk. Awasi saja aku akan membeberkan kebohongannya. Jason tersenyum setengah pada Han Dongyu. Tatapan penuh pengertiannya mengejutkan Han Dongyu. Dia tahu bahwa temannya telah melihat melalui topengnya dan memahami dinamika kekuatan antara Chen Fan dan peneliti lainnya. Dia bahkan lebih cerdik dibandingkan saat dia masih kuliah. Han Dongyu menunduk dan berseru dalam pikirannya. Chen Fan memulai pidatonya dengan memperkenalkan teori di balik katalis essence serum. Meskipun Spirit Water memiliki efek ajaib, kapasitas produksinya terbatas. Oleh karena itu, produksi massal tetap diperlukan meskipun efektivitasnya diperkirakan akan turun. Sue Jiao menerjemahkan pidatonya ke dalam bahasa Inggris dan tidak lama kemudian gelombang gumaman yang meragukan muncul di antara para penonton. Seorang peneliti tua berdiri dan meneriaki Chen Fan dalam bahasa asing. Rain, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Profesor Scott dari Melbourne telah melakukannya untukku. Jason mengangkat bahu. Mendengar ucapan temannya, Han Dongyu pun tersenyum puas. Dia menyadari bahwa lelaki tua pemarah itu adalah profesor terkenal Scott yang terkenal karena temperamennya yang panas dan tidak toleran terhadap penipuan akademis. Dia telah mempermalukan beberapa peneliti di depan umum yang diduga melakukan kecurangan dalam penelitian mereka. Petik 2. Klaimmu tidak masuk akal. Tidak ada obat ajaib di dunia ini. Itu bertentangan dengan semangat ilmiah. Sue Jiao menerjemahkan bahasa Inggris lelaki tua itu ke dalam bahasa Mandarin. Dia ragu-ragu untuk melanjutkan karena kata-kata lelaki tua itu menjadi semakin kasar dan tidak kenal ampun. Katakan padanya aku akan menunjukkan bukti padanya. Chen Fan berkata dengan ringan. Penonton bersorak setelah Sue Jiao menerjemahkan kata-katanya. Para ahli di seluruh dunia bergumam satu sama lain dengan ragu, sementara para taipan dari perusahaan farmasi internasional mengerutkan alis dan menatap Chen Fan, mengamatinya. Di sisi lain, jika anak tersebut mampu menghasilkan bukti yang meyakinkan, perkembangan yang ia lakukan akan menjadi sebuah terobosan. Andrew, apakah kamu percaya apa yang disebut, air roh Yunwu, dapat menyembuhkan semua penyakit dan memperkuat fisika? Seorang lelaki tua berhidung bengkok bertanya kepada asistennya dengan panas. Orang tua ini adalah perwakilan dari Addison Pharmaceutical Inc. dan namanya Grant. Dia adalah salah satu otoritas yang paling dihormati di bidang biofarmasi. Dia memiliki hak paten atas banyak obat untuk mengobati kanker, tumor, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Grant menghadiri konferensi biologi internasional setiap tahun dan meskipun tahun ini konferensi tersebut diadakan di Tiongkok, ia tidak menyangka akan menemukan penelitian inovatif dari negara tuan rumah. Tuan Grant, jika obat semacam itu ada, nilainya akan lebih tinggi daripada berlian. Saya yakin hanya keluarga paling berkuasa di dunia yang memiliki akses terhadap rahasia semacam itu. Kata asisten itu dengan alis miring. Begitulah, siapa yang akan belak-belakan membicarakan rahasia berharga seperti itu? Jika dia membawa patennya ke Eropa, dia mungkin bisa menukar rahasia itu dengan gelar kerajaan. Setidaknya dia bisa menjadi tamu terhormat di istana. Grant berkata sambil menyeringai. Mereka tidak sendirian, sebagian besar penonton tetap curiga terhadap obat tersebut. Bahkan ketika Chen Fan bersiap menunjukkan buktinya kepada mereka, satu demi satu ahli biologi terkenal menyuarakan keprihatinan dan pertanyaan mereka. Banyak orang bahkan mengancam akan melaporkan dukungan berlebihan Universitas Kota Jin terhadap pseudosains kepada Komite Biologi Internasional. Setelah beberapa saat, bahkan para pemimpin dari Universitas Kota Jin tampaknya telah kehilangan kepercayaan pada Chen Fan. Jika Chen Fan ternyata penipu, Universitas Kota Jin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Profesor Chen, kepala sekolah bertanya seberapa percaya diri Anda. Wakil kepala sekolah bergegas menemui Chen Fan dan bertanya. Dia sudah basah kuyup oleh keringat. Chen Fan tidak menjawab, namun, Sue Jiao menjawabnya dengan ragu-ragu. Wakil kepala sekolah, apakah Anda tidak melihat demonstrasi Profesor Chen beberapa bulan yang lalu? Ya, tapi, wakil kepala sekolah tergagap.
Ia mulai bertanya-tanya apakah demonstrasi yang dilihatnya beberapa bulan lalu hanyalah pertunjukan sulap. Lagi pula, dia pernah melihat penyihir membuat pesawat besar menghilang dan muncul kembali, menghidupkan kembali bunga yang layu seharusnya lebih sulit dari itu. Pada saat itu, materi ujian akhirnya dibawa ke panggung. Itu adalah kelinci yang sekarat. Bulunya tidak rata dan kehilangan kilaunya. Matanya yang kusam dan keruh menunjukkan bahwa ia sudah hampir mati. Chen Fan mengangguk ke arah Sui Jiao, dan Sui Jiao menjatuhkan beberapa tetes larutan bening yang telah dia siapkan ke dalam mulut kelinci. Larutan ini dibuat dengan melarutkan esens gathering pil ke dalam air. Pil pengumpul esensi mampu membersihkan sistem seseorang bahkan sampai ke sumsum tulang, oleh karena itu pil ini mampu menghidupkan kembali manusia, apalagi kelinci. Lihatlah, kelinci yang sekarat itu tiba-tiba bangkit kembali dan mulai melompat-lompat. Bahkan bulunya berubah menjadi lapisan sutra putih berkilau. Seolah-olah masa muda telah ditanamkan ke dalam sistem tubuh kelinci hanya dengan beberapa tetes cairan itu. Bagaimana mungkin? Perkembangan tersebut mengejutkan semua penonton. Itu pasti semacam stimulan. Kelinci itu mungkin akan mati dengan sangat cepat setelah menghabiskan beberapa napas terakhirnya. Jadi, itu pasti semacam stimulan. Para peneliti mulai mempertimbangkan sifat solusinya. Mata Jason berbinar karena terkejut saat dia melihat Sui Jiao memberikan solusi itu. Ini air surgawi.